Dengan ketinggian 1653 mdpl, Gunung Penanggungan merupakan salah satu destinasi pegiat alam, khususnya daerah Jawa Timur. Banyak yang berasumsi gunung ini ramah bagi pendaki pemula. Untuk menjawab rasa penasaran seberapa ramah gunung ini untuk pendaki pemula, ikuti perjalanan saya di Gunung Penanggungan via Tami Ajeng. Kali ini saya melakukan pendakian di Gunung Penanggungan via Tami Ajeng, jalur yang cukup umum, lumayan populer di kalangan pendaki yang ingin mendaki di Gunung Penanggungan. Seperti apa perjalanan dari pos ke pos? Ikuti terus perjalanan saya. Letak base camp berada di sebelah Ubaya Training Center di Dusun Tami Ajeng, Kecamatan Trawas, Kota Mojokerto. Perjalanan saya awali dari tempat parkir motor yang dikenakan biaya Rp10.000 untuk sekali masuk. Dari base camp sudah nampak gagahnya Puncak Pawitra. Meskipun hanya melakukan pendakian tektok alias tanpa bermalam, tak lupa saya mengurus simaksi pendakian, karena salah satu kenyamanan mendaki adalah ketika kita bisa menikmati alam dengan cara legal. Oh iya, biaya simaksi sebesar Rp10.000 untuk sekali masuk. Start pendakian pukul 8.06. Perjalanan saya mulai. Base camp pendakian bisa juga disebut pos 1. Jadi setelah melakukan simaksi, lanjut bergegas menuju pos 2. Trek awal didominasi batu kafling yang tersusun rapi sejauh kurang lebih 100 meter. Kali ini saya melakukan perjalanan anti ribet, yaitu mencoba mendaki seorang diri. Setelah melewati batu kafling terakhir, saya sudah disambut jalan tanah bebatuan. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 terbilang masih sangat landai. Di beberapa titik ada jalur percabangan. Syukurlah pihak base camp sudah memberi papan penunjuk arah. Dari kejauhan sudah nampak nih pos 2. Estimasi pos 1 menuju pos 2 yaitu 30 menit. Di pos 2 ada beberapa bangunan semi permanen yang berupa beberapa warung juga pos singgah. Lanjut menuju pos 3. Kali ini jalur masih didominasi tanah bebatuan, juga jalur yang mulai sedikit menanjak. Di antara pos 2 dan pos 3 ada jalur percabangan. Berjalanlah dengan teliti.
Pihak basecamp juga sudah memberi papan penunjuk di setiap percabangan. Eits, dari kejauhan sudah nampak nih pos 3. Estimasi pos 2 menuju pos 3 yaitu kurang lebih 30 menit. Lanjut berjalan menuju pos 4. Kali ini trek didominasi oleh tanah yang basah. Syukurlah pihak basecamp sudah mengelola jalur berupa seperti anak tangga. Cukup membantu walau tanah nampak basah dan juga menanjak. Dan dari jauh sudah nampak nih pos 4 berupa tempat singgah. Estimasi dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebih 30 menit. Di pos 4, saya istirahat sejenak. Selain memberi ruang untuk membentuk diri sendiri, nyatanya alam juga memberikan ruang untuk merasakan hangatnya bersosialisasi satu sama lain. Setelah gibah-gibah cukup lama, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu Puncak Bayangan. Di antara pos 4 dan Puncak Bayangan, vegetasi masih terbilang sangat rapat. Dan ketika Puncak Bayangan semakin dekat di mata, tak jarang pula tangan ini mulai bergerak berirama karena jalur semakin menanjak. Dari kejauhan sudah nampak pos Bayangan, tentunya dengan ciri khas suasana ramai para pendaki. Estimasi dari pos 4 menuju Puncak Bayangan kurang lebih 40 menit. Seperti yang saya bilang, Puncak Bayangan selalu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan ramainya para pendaki, terlebih ketika weekend telah tiba. Tempat ini adalah camp favorit. Selain lahan yang luas, ini adalah salah satu spot terbaik menikmati sunrise di Gunung Penanggungan. Monggo Mas. Monggo Mas.
Mas, monggo Mas. Sembari mereba lelah, saya istirahat sejenak di puncak bayangan. Lanjut perjalanan menuju puncak Pawitra. Nikmatnya mendaki Gunung Penanggungan di musim hujan adalah masih banyaknya tumbuhan yang tumbuh dengan suburnya dan tentunya tidak terlalu banyak debu. Perjalanan menuju puncak dari puncak bayangan menuju puncak. Lumayan menanjak. Perjalanan dari puncak bayangan menuju puncak Pawitra ini terbilang cukup menguras banyak energi. Selain jalur yang mulai menanjak, tentunya tak jarang memaksa saya untuk berjalan lebih fokus dan hati-hati, karena tak sedikit bebatuan yang tak cukup kuat sebagai pijakan kaki, terlebih ketika musim penghujan seperti ini. Hati-hati Mas, Mas. Gak apa-apa Mas. Perjalanan menuju puncak, trek semakin menanjak, vegetasi sudah mulai terbuka. Mata pikiran dulu. Puncak bayangan menuju puncak. Di tengah perjalanan saya sampai di sebuah goa yang bernama Goa Sriti. Goa Sriti ini terbentuk dari beberapa bebatuan besar yang juga disakralkan bagi warga sekitar. Oh iya, tempat ini juga banyak digemari terkhusus yang hobi mengabadikan momen lewat foto. Dari Goa Sriti ini adalah penanda bahwa puncak semakin dekat, karena jarak Goa Sriti menuju puncak Pawitra kurang lebih hanya 10 menit. Lanjut menuju puncak Pawitra, dan tentunya masih dengan jalur yang sama, menanjak, juga banyak bebatuan yang licin. Dari kejauhan sudah nampak puncak Pawitra. Meskipun di awal perjalanan cuaca cukup cerah, tak menjamin ketika saya sampai puncak cuaca seperti awal perjalanan. Kali ini full tembok alias kabut, hehehe. Estimasi perjalanan dari puncak bayangan menuju puncak Pawitra kurang lebih 70 menit. Perihal gunung ini cocok atau tidak bagi para pemula, saya rasa gunung ini cukup banyak menguras energi. Meskipun sudah beberapa kali ke sini, nyatanya kesiapan fisik sangat diperlukan. Berada di puncak Pawitra dengan ketinggian 1653 mdpl, tentunya akan dibuat takjub dengan pemandangan sekelilingnya.
Puncak ini sangat nyaman ketika dinikmati di pagi hari, karena apabila terlalu siang, tak jarang dapetin view full tembok alias kabut, terlebih ketika musim penghujan tiba. Berikut adalah perjalanan saya di Gunung Penanggungan via Tami Ajeng. Segala kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan dulur-dulur luapkan di kolom komentar. Saya Danang Haryadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.